Jadi batas saud, apakah suara dapat terdengar? Dengar Ustaz. Baik, alhamdulillah. سمعت أستاذ. Alhamdulillah. هيا نبدأ تعلمنا في هذه الليلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا شاكرين، حمدا ناعمين، حمدا يوفي نعمه في مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريمة من سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. الهدنا الصالحة إلى هدنا بن محمد صلى الله عليه وسلم. هنقرأ من الفرقان الفاتحة. أعوذ بالله من تتر الشيطان الرجيم. بتاس. بسم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة، الحمد لله رب العالمين. في هذه الليلة نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لأجل تعلم اللغة العربية. ما شاء الله، أقول جزاكم الله خيرا وزيكم. طيب أيها الإخوة، في هذه المناسبة نلتقي مرة أخرى. نحن في اليوم السادس. Alhamdulillah, tidak terasa kita pada malam hari ini sudah masuk pada pertemuan ke-6, di mana pertemuan ke-6 ini merupakan pertemuan yang sangat luar biasa karena teman-teman di sini masih diberikan keistiqomahan untuk belajar meskipun keadaan kita terbatas dengan Zoom ya. Insya Allah, aku lu ra'i jiddan, mengucapkan yang sangat luar biasa di sini, mengapresiasi teman-teman yang sudah menyempatkan untuk tetap semangat dalam belajar. Nah, sebelumnya ini aku ya, sebelum kita mulai pelajaran kita ini, aku ya barusan di chat dengan salah satu teman kita di kelas ini, bahwasanya beliau tidak dapat hadir dikarenakan suaminya meninggal hari Senin kemarin. Ya, kita doakan semoga eh, suami beliau, namanya Bu Nana, suami beliau diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di surganya. Al-Hadina Salih Ainaqra Furqan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya kana ya kana nasta'in. Alhamdulillah, kita bersyukur di sini masih bisa belajar dengan keadaan yang sehat walafiat dan kita diberikan nikmat berupa bisa diberi kesempatan untuk belajar. Tapi mubasyaratan kita langsung saja mubasyaratan. Fi al-yaum nahnu sanata'alam an madatin jadidatin. Kita akan belajar tentang materi baru. Mahya yakni anis salatu wal adat. Nah, langsung saja karena pembahasan ini cukup agak menguras. Nah, jadi eh, kita perlu membahasnya lebih mendalam. Tapi walakin qabla dalika naqra al-hiwar awalan. Kita membaca percakapan terlebih dahulu. Nah, Tep, pada hari ini kita akan belajar tentang sholat dan adat. Al-adat. Al-adat yakni bilangan, angka, al-adat. Hakata. Tep, eh, qabla an nakhtu ila مادتنا اليوم عن العدد هناك الحوار يعني. طيب Mayada.
نقرأ جماعة أولا. هيا نقرأ. كم جملة الصلاة في اليوم؟ كم جملة الصلاة في اليوم؟ Kita baca bersama-sama ya. Kam jumlatus كم salat? جملة Ah, الصلاة في اليوم؟ كم جملة الصلاة كم في جملة اليوم؟ الصلاة في اليوم؟ طيب أحسنتم. في اليوم 5 صلوات. في اليوم في في اليوم صلوات. صلوات. خمس. أين تصلي؟ أين أين تصلي؟ تصلي؟ أين تصلي؟ أصلي في البيت. أصلي في صلي البيت. في البيت. في البيت. هل تصلي في المسجد جماعة؟ هل هل تصلي في هل تصلي المسجد تصلي في جماعة؟ المسجد جماعة؟ في البيت جماعة؟ لا، بل أصلي في البيت منفردا. لا لا، بل لا بل بل أصلي أصلي في في البيت البيت منفردا. منفرد. منفرد. اذكر كل الصلاة. اذكر كل اذكر صلاة. كل كل صلاة. صلاة. صلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. صلاة 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 الصبح الصبح والظهر صلاة الصبح والعصر والعصر والظهر والمغرب والعشاء. والعصر والمغرب والعشاء. هل تصلي الصبح هل تصلي الصبح نهارا؟ هل تصلي تصلي الصبح الصبح نهار. لا، بل أصلي الصبح مبكرا جدا. لا 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 بل 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 أصلي تصلي الصبح الصبح مبكرا مبكرا جدا. 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 طيب. أيوة. أنا سأشرح قليلا. Saya akan menjelaskan sedikit di sini. طيب. من الأول يعني الهدف يعني tujuan الهدف الهدف استطاع الحوار عن الصلاة. Bisa mem istita istita'al hiwari anis shalah. Artinya dapat mempraktekkan percakapan tentang sholat. Nah, tadi teman-teman kan sudah praktek, sudah kita baca bersama-sama. Tab, berkaitan dengan sholat itu memiliki hubungan dengan al-adat. Al-adat itu bilangan. Karena dalam sholat itu ada jumlah rakaat. Nah, jumlah itulah yang akan kita pelajari setelah ini. Tapi kita akan belajar untuk apa namanya kosakata ini, ungkapan-ungkapan ini. Tab, ana asyrah minal awal. Saya jelaskan dari awal. Kam jumlatus sholati fil yaum. Kam jumlatus sholati fil yaum. Nah, kira-kira teman-teman ada yang bisa mengartikan di sini? Kam jumlatus sholatu fil yaum. Berapa jumlah sholat? Berapa jumlah jumlah sholat dalam sholatmu sehari? dalam sehari. Ayo, jayid. Fil yaumi khamsu salawatin. Kira-kira apa? Bahasa. Sehari 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 lima 5 kali. lima sholat. kali sholat. Dalam sehari terdapat 5 kali sholat. Aina tusalli, aina tusalli. Di Apa? mana Di kamu sholat? mana kau sholat? Nah, kalau Di mana tusalli, kamu sholat? kalau tusalli ini ditujukan kepada laki-laki apa perempuan? Laki-laki. 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 Kalau perempuan menjadi Tusallina. Sholina. sallina, tusallina. Baik. Sholina. Usalli fil baiti, kaifa naqul fil Indonesia? Saya Usalli, sholat di rumah. Sholat di rumah. saya Di salat di rumah. rumah. Saya sholat di rumah. Hal tusalli fil masjidi jama'atan. Nah, kira-kira ini artinya bagaimana? Hal Apakah Apakah tusalli. anda sholat kamu di masjid laki-laki sholat di masjid berjamaah? berjamaah? Biar Apakah jamaah. kamu sholat di masjid berjamaah? Kalau misal pertanyaan kepada perempuan bagaimana? Jadi, Hal Hal tusallina. tusallina Hal Hal tusallina tusallina fil fil masjid masjid jamaah. jamaatan. Baik, jayid. La jamaah. bal usalli fil baiti munfaridan. Nah, kira-kira gimana jawab artinya? La Tidak. bal. Tidak, Tidak, tapi Ah, saya Saya sholat di sholat rumah. di saya rumah sholat sendiri. di rumah ah, sendiri. Sendiri. la bal usalli fil baiti munfaridan. Tidak, tetapi saya sholat di rumah sendirian. Semisal eh, sholatnya di masjid berjamaah, berarti naam. Bagaimana cara jawabnya? Naam.
usalli Naam. fil Usolli fil masjidi jama'atan. masjidil jama'atan. Naam usolli fil masjidi jama'atan. Jadi tusollinya diganti usolli, kemudian diikuti kalimat setelahnya. Baik, nastamir udkur kullas salati. Mahya udkur kullas salat. Sebutkan Sebutkan. semua sholat. Semua Ah, sholat. Uzkur itu artinya sebutkan ya. Dalam konteks ini artinya sebutkan. Tapi dalam konteks lain, uzkur itu bisa bermakna zikirlah. Nah gitu. Atau ingatlah. Uzkur. Tapi dalam konteks ini uzkur artinya sebutkan. Uzkur kullas salati. Sebutkan macam-macam sholat atau setiap sholat. Uzkur kullas salati. Uzkur. Uzkur itu sebutkan artinya. Atau bisa juga berarti berzikirlah atau ingatlah. Orang kalau menyebutkan itu pasti kan mengingat-ingat. Menyebutkan. Nah itu, uzkur. Salatus subhi wal zuhri wal asri wal maghribi wal isya. Nah, ini paham ya? Salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya. Hal tusalli subhanaharan? Hal tusalli bagaimana? Hal tusalli subha? Apakah kamu Apakah sholat kamu sholat subuh Nah, Pada siang hari. Naharon siang itu hari. siang hari. Hal tusalli subha naharon? Apakah kamu sholat subuh pada siang hari? Nah, la bal usalli subha mubakkiran jiddan. Tidak, tapi saya sholat dan subuh saya lebih sholat awal, subuh saat awal. Mubakir. La bal usalli subha mubakkiran. Tidak, tetapi saya sholat subuh pagi-pagi sekali. Mubakkiran jiddan artinya pagi-pagi sekali. Mubakkiran jiddan. Mubakiran jidan itu artinya pagi-pagi sekali. Taib, nastamir, nastamir. Taib, qabla dalika, hal hunaka soal min hadal hawar? Apakah ada pertanyaan dari percakapan ini? Afwan Ustaz, munfarid itu sendiri artinya? Ya, munfaridan itu sendirian. Munfarid. Nah, syukran Ustaz. Munfarid. Makanya kalau kita sebelum niat sholat itu kan usolli fardhu, usolli. Sholatnya saya sholat, usolli. Kalau kamu sholat, tusolli. Kamu perempuan sholat, tusolli. Nah seperti itu. Taib, Nastamir, ini paham ya? Ini kan masih dasar. Nah, jadi bisa kita praktekkan. Jadi kalau misal kita sholat, misal usolli fardhu subhi nggak paham artinya usolli itu saya sholat, usolli. Baik. Di sini ada apa materi yang agak lebih naik dikit ya. Kita lebih fokus di haya nurokis afkarona. Nurakis. Rokkaza yurokis itu fokus. Rokkaza yurokis fokus. Haya nurokis afkarona. Mari kita fokuskan pikiran kita. Lianna ba'da dalika ba'da hada nahnu sanata'alam anil adat. Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang adat. Adat ini sangat penting dan krusial dalam bahasa Arab karena kalau kita nggak paham, nanti kita akan kebingungan bagaimana melafadzkannya. Tapi qabla dalika hunakal qawaid. Qabla an nadkhul ila al-adat, hunakal qaidah al-khassah lil adat. Tapi yakni hunaka maktub ism wa adat. Isim atau nama atau kata benda, adat itu bilangannya. Jadi bahasa Arab itu unik. Nah, perhatikan di sini teman-teman, bahasa Arab itu unik. Di warna kolom ini, ismun adat yang berwarna ini namanya koidahnya. Kemudian ada contohnya. Nah, silakan bisa teman-teman baca. Jika bilangannya 1 dan 2, maka rumusnya seperti ini. Jika bilangannya 3 sampai 10, maka bentuk seperti ini. Artinya bagaimana? Artinya bahasa Arab itu memiliki kaidah kalau kita itu menuliskan angka 1 dan 2, maka rumusnya adalah nama benda dulu baru angkanya. Kalau kita di Indonesia kan misal saya menyebutkan misal ini 1 botol, 2 botol, 3 botol, 4 botol, 5 botol.
Nah, yang mana angka itu pasti di depan kan. Kalau kita di Indonesia, 1 botol, 2 botol, 3 botol, sampai 10 botol, bahkan sampai 100 botol, ya angkanya itu terletak di depan. Nah, tapi kalau di Arab, kita menyebutkan 1 botol itu tarkibnya atau koidahnya itu bukan 1 botol, tapi botol satu. Nah, ketika kita ingin menyebutkan 1 botol, maka bahasanya botol nakul fil Arabiyah qarurah. Qarurah. Kalau kita menyebutkannya wa qaruratun wahidatun. Qaruratun wahidatun. Qaruratani snatani. 2 botol. Nah, baru kalau 3 botol, salasu qaruratin. Arba'u qaruratin. Khamsu qaruratin. Nah, mungkin teman-teman akan masih bingung. Nah, kita lanjutkan ke ini. Kalau kaidah memang biasanya itu agak membingungkan. Kalau angka 1 dan 2 itu angkanya di belakang, kalau 3 sampai 10 itu baru angkanya di depan. Nah, mungkin aku yang ingin tunjukkan contohnya di sini. Nah, apakah teman-teman bisa lihat ini? Mungkin aku ya akan perbesar. Tab. Hal manzur huna? Bisa jelas ya? Tab. نعم يا رسول. Qabla dalika uridu an ashra awalan. Saya ingin menjelaskan ini di luar dari kaidah yang tadi. Di luar dari kaidah yang tadi. Bukan di luar, maksudnya masih dalam kaidah tapi ada penambahan. Nah, sebelumnya aku yang ingin menjelaskan bahwasanya bilangan dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 2. Secara garis besar menjadi 2. Yang pertama adalah bilangan asli, yang kedua adalah bilangan urutan. Bilangan asli au naqulu al-adat al-asli, atau bilangan urutan, dan bilangan urutan al-adat at-tartibi, al-adat at-tartibi. Nah, bilangan asli itu apa? Bilangan asli itu dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu namanya bilangan asli. Tapi kalau bilangan urutan itu ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 5, dan seterusnya. Makanya kalau untuk bilangan urutan itu kita tidak mengenal angka 0. Karena ke 0 nggak ada kan. Pasti ke 1, ke 2, ke 3. Tapi kalau bilangan asli ada 0. 0 itu nakul fil Arabiyah sifrun. Sifrun. Nakul fil Arabiyah 0, sifrun. Nah, kemudian teman-teman akan melihat di sini ada tabel berwarna hijau, ada tabel berwarna merah. Nah, kira-kira perbedaan antara hijau dan merah itu apa? Nah, jadi uniknya dalam bahasa Arab, kita mengenal bahwasanya semua isim itu memiliki bentuk mudzakkar dan muannas, termasuk al-adad, termasuk angka bilangan itu juga ada gendernya, kan keren bahasa Arab itu. Ada gendernya. Apa gendernya? Mudzakkar dan muannas. Ada yang bentuknya laki-laki, ada yang bentuknya muannas. Fungsinya buat apa? Fungsinya ketika kita menyebutkan bendanya. Semisal kayak saya menyebutkan botol. Nah, botol, 1 botol, 2 botol, 3 botol. Nah, itu botol ini korurah. Korurah itu berarti muannas. Kalau semisal yang lain, semisal miftahun, miftahun. Hakada miftahun. Kalau miftah itu mudzakkar, mudzakkar. Miftahun. Jadi kalau kita menyebutkan miftah satu kunci, naqulu miftahun wahidun. 2 kunci, miftahanith nan. Nah, di sini ada yang perlu diperhatikan teman-teman. Silahkan teman-teman fokus sekarang lihat di bilangan asli. Nah, di sini. Di sini ada bentuknya. Mungkin kita kemarin sudah belajar terkait ciri-ciri muannas, itu kan ada tak marbutahnya kan ya. Ciri-ciri muannas ada tak marbutahnya. Kita lihat benar enggak ada tak marbutahnya. Nah, kita lihat angka 1. Nakul fil Arabiyah wahidun, mudzakkar, mudzakkar wahidun. Kalau muannasnya wahidatun. Nah, di sini pas ya, pas ya. Wahidun mudzakkar enggak ada tak marbutahnya, berarti wahidun mudzakkar, wahidatun muannas ada tak marbutahnya. Berarti kaidahnya bisa diterima. Benar enggak? Kemudian kita lanjutkan. Untuk menyebutkan angka 2 dalam mudzakkar, kita menyebutkan ithnani, ithnani. Kemudian kalau muannasnya ithnatani, ithnatani. Perhatikan di sini ada taknya, ada isnatani.
ada taknya, perbedaannya kan ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Angka 3 mudzakkar, salah satun. Nah, perhatikan. Salah satun. Tapi muannasnya salah satun. Artinya apa? Artinya ada perbedaan muannas. Jadi kalau kita itu kemarin belajar muannas itu ada tak marbutohnya. Ini pengecualian untuk angka 3 sampai angka 10. Yang ada tak marbutahnya itu merupakan bentuk muannas. Perhatikan di sini bentuk muannas salah satun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, samaniyatun, tis'atun, asyaratun. Nah, itu merupakan bentuk muannas dari bentuk mudzakkar dari bilangan. Bentuk muannasnya bagaimana? Bentuk muannasnya perhatikan. Salasun, arba'un, khamsun, sittun, sab'un, thamanun, tis'un, ashrun. Nah, itu merupakan bentuk muannasnya. Nah, prakteknya bagaimana? Kok satu masih belum paham? Oke, kita beralih ke yang sebelah kanan. Nah, di sini ada contohnya. Baik. Astakhdim huna, saya menggunakan di sini istilah fusul dengan gurfah. Fusul dengan gurfah. Perhatikan warnanya. Kalau yang hijau itu muannas, kalau yang merah itu mudzakkar. Nah, mari kita baca bersama-sama biar lidah kita itu lancar. Silakan teman-teman untuk membuka on mic-nya, mikrofonnya, biar kita bisa lebih luas lagi dan terbiasa untuk melafadzkan, karena namanya belajar angka ini butuh serius, agak sedikit serius saja biar kita lebih paham. Tep, nakro faslun wahidun, Wahidun. Faslun wahidun. faslanisnani, Faslan isnani. salah satu fusulin, Salah satu fusulin. arba'atu fusulin, Arba'atu fusulin. khamsatu fusulin, Khamsatu fusulin. sittatu fusulin, Sittatu fusulin. sab'atu fusulin, Sab'atu fusulin. thamaniyatu fusulin, Samaniyatu fusulin. tis'atu fusulin, Tis'atu fusulin. asyratu fusulin. Asyratu fusulin. Nah, kita lanjutkan ke mu'annas. Gurfatun wahidatun, Gurfatun wahidatun. gurfatanisnatani, Gurfatani isnatani. thalathu gurafin, arba'u gurafin, Arba'u ghurafin. khamsu gurafin, sittu gurafin, Ghurafin. sab'u gurafin, Sab'u ghurafin. thamani gurafin, Thamani ghurafin. tis'u gurafin, Ghurafin. ashru gurafin. Ghurafin. Ayo, untuk artinya bagaimana? Kalau untuk mudzakkar bagaimana? Kalau untuk artinya bagaimana? Faslun wahidun berarti satu kelas. Faslanisnani dua kelas. Salah satu fusulin tiga kelas. Arba'atu fusulin empat kelas. Nah, makanya di sini aku ya berikan contohnya. Aku akan tuliskan titik-titik kelas, artinya angkanya 10 kelas, 5 kelas, 6 kelas seperti itu. Adapun dengan sama juga ruangan. 1 ruang, 2 ruang, 3 ruang, 4 ruang, khamsu ghurafin. Nah, perhatikan di sini perbedaannya untuk isimnya. Untuk isim, kemarin kita sudah belajar isim itu ada bentuk mufrad, ada bentuk jamak. Nah, ada bentuk tunggal, ada bentuk jamak. Untuk kita menyebutkan angka 1, maka bentuk yang dipakai adalah bentuk tunggalnya. Faslun itu artinya bentuk tunggal, mufrad. Faslun itu mufrad. Nah, kemudian ketika kita menggunakan istilah 2,
maka mufradnya itu ditambahi dengan alif nun. Alif nun. Perhatikan berupa di sini ada faslun. Kemudian untuk menyatakan dua, maka menyebutkannya faslani. Faslani. Tinggal ditambah alif nun. Sama juga dengan gurfatun. Tambah alif nun di belakangnya. Gurfatani. Alif nun kemudian harokat huruf terakhir diganti menjadi fathah. Contohnya faslani, gurfatani. Nah kan huruf harokat terakhir kan tak ya. Gurfatanis natani. Kalau dua kelas faslanisnani. Nah kemudian kaidahnya untuk angka 3 sampai angka 10 itu isimnya berubah menjadi bentuk jamak. Contohnya bagaimana? Salah satu fusulin. Fusulin itu merupakan bentuk jamak. Nah, sama kayak gurofin. Gurofin itu bentuk jamak. Dan setelah jamak di kasroh ten atau di kasroh bawahnya. Salah satu fusulin. Arba'atu fusulin. Lin. Semuanya in. Sama dengan kayak gurofin. Fin. Gurofin. Nah, contoh lagi semisal kita yang menyebutkan pena nakul fil arabiyah qalamun. Nah kira-kira kalau kita menyebutkan satu pena mada nakul fil arabiyah, satu pena qalamun Wahid. wahidun. Kalamun Qalamun wahidun. wahidun. Jamaknya qalam. Berarti qalamun itu masuknya mudzakkar apa muannas? Muzakkar. Mudzakkar. Berarti kalau mudzakkar pakai yang warna merah. Perhatikan yang warna merah. Jadi kalau misal menyebutkan jamaknya dari kolam itu aklam. Berarti kalau kita menyebutkan 5 pena, mada naqul fil arabiyah? Khamsatu Kom aqlam. satu aklam. Nah, khamsatu aqlamin. Kalau mengucapkan 10 pena gimana? Asyratu aqlam. Asyratu Asratu kalamin. aqlamin. Nah, baik. Semisal contoh lain yang bentuknya muannas. Mada contoh lain botol. Botol naqul fil arabiyah qaruratun. Nah, kalau misal nahnu nadkhul satu botol. Qaruratun Qururatun wahidatun. Qaruratun wahidatun. Kalau kita sebutkan 7 botol bagaimana? Jamaknya botol itulah qarurat. Panjang. Sab'u qururat. Sabau Sab'u qururat. qarurat. Nah, kalau misal 9 botol. Tis'u qururat. 8 botol. Bagaimana? 8 botol. Samani qururat. Nah, tamani qarurat. Nah, perhatikan angka 8. Angka 8 itu agak berbeda. Samani bentuknya. Samani. Kalau bentuk mudzakarnya itu samaniyatu. Kalau bentuk muannasnya samani gurafin. Seperti itu. Baik, ini kita tahan dulu karena kita untuk membedakan antara bilangan asli dengan bilangan bilangan urutan. Baik, kita lanjutkan dulu. Kita lanjut bilangan urutan. Nanti pertanyaannya setelah ini. Kita lanjutkan dulu. Biar tahu perbedaannya. Nah, sekarang kita bilangan urutan. Nah, perhatikan sekarang yang ordinal numbers, bilangan urutan. Perbedaannya kalau bilangan urutan, itu digunakan untuk menyatakan urutan. Ke-1, ke-2, ke-3, pertama, kedua, ketiga. Atau kalau dalam bahasa Inggris kita mengenal first, second, third, fourth, fifth. Seperti itu. Nah, bahasa Arab juga ada. Namanya al-adat at-tartibi. Bilangan urutan. Nah, sama. Di bilangan urutan juga terdapat bentuk mudzakkar dan bentuk muannasnya. Nah, langsung saja kita baca ke contohnya saja ya, biar langsung paham. Baik, untuk bentuk mudzakarnya kita perhatikan. Naqra al-faslu al-awwalu. Al-faslu al-awalu. Al-faslu al-thani. Al-faslu al-thani. Al-faslu al-thalithu. Al-faslu al-salisu. Al-faslu al-rabi'u.
الفصل الفصل الرابع. الرابع. Al-faslu al-khamisu. الفصل الفصل الخامس. Al-faslu as-sadisu. الفصل السادس Al-faslu as-sabi'u. الفصل السابع Al-faslu al-thaminu. الفصل الثامن Al-faslu at-tasi'u. الفصل التاسع Al-faslu al-ashiru. الفصل العاشر Taib. طيب Nahnu yali ilal mu'annas. Mu'annas sekarang. Al-ghurfatu al-ula. الغرفة الأولى. Al-ghurfatu al-thaniyatu. الغرفة الغرفة الثانية. Al-ghurfatu al-thalithatu. الغرفة الغرفة الثالثة. Al-ghurfatu ar-rabi'atu. الغرفة الرابعة الغرفة الرابعة. Al-ghurfatu al-khamisatu. الغرفة الغرفة الخامسة. Al-ghurfatu as-sadisatu. الغرفة السادسة. Al-ghurfatu as-sabi'atu. الغرفة السابعة. Al-ghurfatu as-thaminatu. الغرفة الثامنة. Al-ghurfatu at-tasi'atu. الغرفة التاسعة. Al-ghurfatu al-ashiratu. الغرفة العاشرة. Baik, ayo. Eh, kalau tadi itu kita mengatakan ada perbedaan kalau angka 1 dan 2 itu di belakang, kemudian angka 3 sampai 10 itu di depan. Tapi kalau untuk bilangan urutan itu sama semuanya. Jadi nggak ada bolak-balik, nggak ada. Nah, kemudian bentuknya itu juga sama. Kayak mu'annas itu identik dengan tak marbutohnya. Nah, maka bentuk bilangan urutan itu sesuai dengan kaidah aslinya. Jadi nggak ada mukhalafahnya, nggak ada perbedaannya. Nah, ini lebih mudahnya kalau kita itu belajar bilangan urutan. Tapi istilahnya ada perbedaan. Untuk menyebutkan angka 1, kita bukan menyebutkannya wahidun lagi. Untuk ke 1, naqulu fil Arabiyah al-awwalu untuk mudzakkar dan al-ula untuk muannas. Al-awwalu al-ula. Nah, artinya bagaimana jadi? Kelas ke-1, kelas kedua, al-faslu asani, kelas kedua, al-faslu atsalis, kelas ketiga. Nah, seperti itu dan seterusnya. Al-ghurfatu al-ula, ruang ke-1, al-ghurfatu atsaniyah, ruang keempat. Nah, itu namanya bilang urutan. Contoh ketika kita menggunakan bilangan urutan adalah semisal nomor rumah atau nomor jalan atau nomor ruangan. Nah, semisal atau kamar hotel. Kamar hotel semisal kita menyebutkannya dengan menggunakan bilangan urutan. Tapi kalau untuk bilangan asli kita gunakan untuk menyebutkan jumlah suatu barang, semisal atau jumlah suatu benda atau jumlah sebuah sesuatu. Nah, itu untuk bilangan asli. Kalau bilangan urutan, ya urutan, berarti urutan. Dimulai dengan isim dulu, kemudian langsung angkanya. Nah, perhatikan teman-teman di sini untuk menyatakan kan ini semuanya tuh sama mirip-mirip ya. Atsani dari kata itsnan, atsalis dari kata salasah, arba'ah dari kata ar-rabi' dari kata arba'ah. Cuman yang berbeda mungkin cuma angka 1 dengan angka 6. Kalau angka 1 itu al-awalu dan al-ula, tapi kalau angka 6, kalau bilangan asli itu kan sittah. Tapi kalau bilangan urutan kita menyebutkannya sadis. Al-faslu as-sadis, al-ghurfatu as-sadis. Nah, kemudian bentuk isimnya itu juga nggak berubah. Kalau tadi bilangan asli kita menyebutkan jumlahnya itu berubah sesuai dengan kalau 1 itu mufrad, kalau 2 itu musanna, kalau 3 dan sampai 10 itu menggunakan jama. Tapi kalau untuk bilangan urutan kita menggunakan mufrad saja. Jadi al-faslu al-awwal sampai al-faslu al-ashiru sama. Nah, sampai di sini paham ya, teman-teman? Nah, kira-kira gimana kalau kita itu menyebutkannya? Kita tadi belajar kolam, pena. Nah, kalau kita menyebutkannya pena ketujuh. Naqul fil Arabiyah mada? Al-qalamu
Al-qalamu Al-qalamu as-sabi'atu. As-sabi'u. Al-qalamu as-sabi'u. Nah, perhatikan teman-teman, untuk pengucapannya itu pakai alif lam, kalau pakai alif lam pakai alif lam. Jadi misal al-qalamu maka pakai alif lam juga, as-sabi'u. Al-qalamu as-sabi'u. Misal pena ketiga, al-faslu ats-tsalitsu. Pena keempat, al-faslu ar-rabi'u. Jadi sama-sama alif lam. Semisal nggak pakai alif lam boleh. Semisal nggak pakai alif lam ya berarti faslun rabi'un. 4 pena, faslun bukan, qalamun rabi'un. Jadi kalau nggak pakai pena seperti itu cara bacanya. Contoh kalau muannas, semisal naqulu fil arabiyah yakni hada sa'atun jam tangan, jam itu sa'ah. Semisal jam keempat, mada naqul fil arabiyah as-sa'atu As-sa'atu rabi'ah. as-sa'atu As-sa'atu ar-rabi'atu ar-rabi'ah. Sa'atu ar-rabi'atu rabi'ah. ar-rabi'ah. Nah, kalau contoh lain seperti naqul fil Arabiyah jendela nafidatun. Kalau jendela ketujuh naqul fil Arabiyah mana? An-nafidatu An-nafidatun an-nafidatu as-sabi'atu. as-sabi'ah. Nah, mungkin teman-teman di sini saya harap teman-teman sering-sering berlatih. Nah, setelah ini akan aku ya berikan tugas untuk melatih kelancaran teman-teman untuk membedakan antara bilangan urutan dan bilangan asli dan bahasanya. Kita belajar, kita cukupkan 1 sampai 10 saja dulu. 1 sampai 10 saja dulu. Karena nanti kalau 11 sampai 20 itu nanti ada kaidahnya sendiri. Nah, cuman untuk dasar itu adalah 1 sampai 10 ini sebagai dasar, karena nanti ketika puluhan nanti kembalinya adalah pemahaman 1 sampai 10 ini. Nah, kita perlu yang perhatikan adalah yang bilangan asli. Karena bilangan asli itu ada kebalikan. Jadi seperti ini. Nah, untuk latihan teman-teman, silakan teman-teman mengacu kepada tabel ini. Jadi tabel ini ya sudah aku ya bagikan juga. Silakan teman-teman untuk memanfaatkan tabel ini sebagai sarana latihan. Nah, di sini aku sudah memberikan latihan. Nah, berupa ini. Di sebelah kiri ini sudah aku ya tuliskan. Adapun untuk pelatihannya adalah teman-teman silahkan sebutkan atau menggantikan, masih ingat pelajaran kita bahwasanya kalau aku ya ajarkan dalam belajar bahasa Arab atau bahasa apapun itu kita pakai aja rumus ATM amati tiru modifikasi kan seperti itu. Kita sekarang mengamati pola penggunaan bilangan dalam bahasa Arab. Kita mengamati, kemudian kita tiru. Nah, bagaimana kita menirunya? Di sini terdapat beberapa kosakata dan artinya di sini ya. Nah, yang berwarna hitam itu menandakan mudzakkar, yang berwarna hijau ini menandakan muannas. Di sini terdapat kata mufrad dan bentuk jamaknya seperti buku, kitabun bentuk mufradnya, kutubun bentuk jamaknya. Jadi untuk yang sebelah kanan di sini ini merupakan bentuk mufradnya, sedangkan yang sebelah kirinya itu bentuk jamaknya. Jadi teman-teman, caranya bagaimana? Caranya mengganti bilangan asli dan bilangan urutan ini, isimnya diganti dengan isim yang ada di mufradat sebelah kiri ini. Contohnya bagaimana? Contohnya kalau di rumusnya tadi itu yang dicontohkan faslun wahidun, faslanisnani, salah satu fusulin. Sekarang diganti pakai kata buku. Misal kitabun wahidun, kitabanisnani, salah satu kutubin, arba'atu kutubin, khamsatu kutubin. Nah, mudah sekali untuk teman-teman silakan tinggal merubah saja. Ditulis boleh, langsung dilafalkan boleh. Asal ditulis dulu baru nanti dilafalkan untuk pembiasaan kita. Ini ada 10 mufradat ya. Silakan teman-teman untuk jadikan latihan dasar untuk memahami kosakata bahasa Arab khususnya dalam bilangan lebih paham lagi. Nah, jadi kalau kita mengatakan
5 nama. Kaifa naqul fil Arabia? Oh, khamsatu asma'in. Khamsatu asma'in. Nah, sekarang aku ya akan tantang teman-teman di sini. Bagaimana kita menyebutkan kantor? 7 kantor. 7 kantor. Nah, kira-kira bagaimana? 7 kantor. Sab'u Sab'un idarat. Idaratin. Ah, idar. sekarang kalau semisal 7 hari. 7 hari. Sab'un ayam. 7 hari. Nah, perhatikan. 7 hari. Hari itu masuk mudzakkar apa muannas? Mudzakkar. Berarti pakai yang warna merah. Sab'atun Nah, ayamun. sab'atu ayamin ya. Bentuknya itu setelah sab'atu ayamin, kasroh ayamin, gurofin, aklamin, gulgotin. Nah, semuanya itu bentuknya kasroh. Nah, sampai di sini paham teman-teman? Nah, Tapi untuk boleh bagaimana? tadi kalau misalnya yang muzakkar, kalau ulangan urutan itu kalau nggak pakai alif lam jadi gimana Ustadz? Nah, kalau Kan nggak kalau pakai alif lam, tapi memang untuk urutan, karena urutan itu kan pasti ya, makrifah, bentuknya makrifah. Tapi memang yang apa ya, familiar itu menggunakan alif lam. Tapi kalau nggak menggunakan alif lam, berarti alif lamnya dihapus. Misal satu ruangan ke satu, nggak pakai alif lam. Gurfatun ula. Ruangan kedua, gurfatun taniyatun. Ruangan ketiga, gurfatun salisatun. Nah, gitu. Ruangan keempat, gurfatun robiatun. Jadi tinggal diganti alif lamnya. Kalau diganti alif lamnya ya sama-sama diganti alif lamnya. Ini namanya kalau dalam kaidah nahwunya merupakan naat man'ut. Naat man'ut. Nah, seperti itu. Nanti ada bahasan, kita nggak membahas tentang kaidah nahwunya, tapi untuk gambaran umumnya seperti ini. Nah, ini silakan teman-teman tulis ya. Teman-teman tulis untuk pemahaman yang lebih mendalam lagi, karena mungkin setelah ini teman-teman lupa atau setelah ini teman-teman masih belum paham. Nah, pemahamannya ada di lengan mengerjakan tugas ini. Silakan tugasnya nggak usah dikumpulkan, secara mandiri saja buat latihan teman-teman. Nanti kalau teman-teman bisa, yang merasakanlah teman-teman sendiri. Jadi di sini aku ya berikan tugas untuk menuliskan. Jadi misal buku, tulis bilangan asli dan versi bilangan urutannya. Buku itu berarti maksudnya mudzakkar. Berarti kita menyebutkan kitabun wahidun, kitaban isnani, salah satu kutubin, arba'atu kutubin, terus sampai 10. Kalau misal kita menggunakan bahasa lugatun wahidatun, lugatan isnatani, thalathu lugatin, arba'u lugatin, khamsu lugatin, sampai terus ke bawah. Dan kemudian diganti juga bilangan urutannya bagaimana? Buku ke satu, kitabun wahid, al-kitabu al-awwal, al-kitabu al-thani, al-kitabu al-thalith. Pun juga semisal bahasa ke satu, al-lugatu al-ula, al-lugatu al-thaniyah, al-lugatu al-thalithah, seperti itu. Nah, sampai sini bisa dipahami teman-teman? Naam Insya fahim Allah Baik, Ustadz. ayo. بعد هذا وأنا سأرسلكم أيضا anil aimatah. Setelah ini akan aku ya kirimkan kuis juga. Ustadz mau Nah, nanya Ustadz, boleh? kalau yang bilangan asli yang mu'annas angka 8 itu nunnya memang ditambah ya mati ya? Iya, samani gurofin. Memang seperti itu. Meskipun ada yang menyebutkan samanu gurofin, tapi kalau aku ya lebih condong ke samani gurofin. Seperti itu. Samani gurofin. Memang perbedaannya seperti itu. Ada di angka 8. Kalau di bilangan urutan, perbedaannya itu di angka 6-nya. Sama dengan angka 1. Ke 1 dan ke 6 itu beda. Kalau yang lain kan semisal kayak atani masih nyerempet-nyerempet dengan itnani. Salis masih nyerempet dengan salatah. Kalau rabi masih arba'ah. Khamis khamsah. Sadis sita. Beda kan? Saya pakai dalsin, saya pakai tak. Nah, itu yang agak berbeda. Tas, asyir, tamin, nah masih memiliki kayak
sama, hurufnya itu sama, komponen hurufnya. Tapi kalau yang sadis dengan sittah itu kan beda sudah. Nah, itu mungkin yang agak membingungkan. Ingat-ingat al-faslu as-sadis. Al-faslu as-sadis kelas ke-6 atau kelas 6. Taib. Min hadi jam jam. Taib. Pada hada ana sa'ursilukum al-imatah. Walakin qabla dhalika hal hunaka soal ukhra? Apakah ada pertanyaan lain? Qabla an nakhtatim huna? Sebelum kita tutup. Taib. Wal akhir hunakal mufradat, di sini terdapat kosakata. Ini untuk sekedar pengetahuan saja. Satuan di sini ada arti-artinya juga, tapi di sini tidak dibedakan bentuk mudzakkar muannasnya. Kemudian kalau bentuk puluhan itu eh, diambil dari bilangan asli, kemudian ditambahin waw nun di belakangnya, kecuali angka 10 dan 20. Contohnya 30. Dari kata salasun. Ditambah waw nun di belakangnya, salasuna. 40, arbaun. Dari kata arbauna. 50, khamsuna. Terus sampai 90, tis'una. Kalau 100, nakul fil Arabiyah, mi'ah. Kalau 1000, alfun. Nah, kita cukupkan pelajaran kita cuma 1 sampai 10 saja untuk penguatannya. Nah, selebihnya nanti kita akan bahas lagi di pertemuan lanjutan. Kita sekarang pertemuan ke-6. Insya Allah kita akan bertemu kembali di minggu depan di pertemuan terakhir untuk di program Basic 1. Jadi teman-teman di sini saya harap teman-teman masih bisa melanjutkan keistiqomahan teman-teman dalam belajar bahasa Arab di Basic 2. Dan nanti kita akan bertemu kembali di Basic 2. Baik, Alhamdulillah. Mungkin ada mini. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Diingat-ingat ya teman-teman tugasnya tadi. Tugasnya silakan teman-teman laksanakan untuk pemahaman, kualitas pemahaman teman-teman sendiri. Kalau teman-teman belum paham, silahkan mencoba tugasnya tadi itu. Ditulis kalau aku ya harap ditulis tangan saja, ditulis tangan. Tapi kalau semisal pengen lebih rapi ditulis ketik aja nggak apa-apa. Tapi lebih asarnya itu dengan ditulis tangan biasanya. Seperti itu. Tibada hada ana sa'ursil al-imatah atau nakul fil quiz. Sekarang kita pertemuan ke-6. Nah, silakan dikerjakan untuk kuisnya. Nah, semoga bisa membantu pemahaman teman-teman di sini. Tab, yumkin hada minni. Haya nakhtatim bilhamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Haya naqra' kafaratal majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala husni ihtimamikum wa narju at-taufiq wan najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.